The Devil, film asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2010 menggambarkan seorang wanita Bok-nam yang hancur secara mental dan fisik, bahkan mendapat kekerasan seksual dari lingkungan sekitar. Ia mencari cara untuk kabur dari pulau terpencil. Nah, jadi si Bok-nam ini punya teman masa kecil, namanya Heon. Nah, Heon ini tinggallah di Seoul. Jadi dia tuh suka nulis surat kepada si Heon dengan bilang I miss you so much, I miss you so much. Kapan nih? Aku pingin banget tuh Seoul. Jadi tuh sebenarnya si Boknam ini udah nggak mau sebenarnya tinggal di tempat yang tersebut ya. Bisa dibilang toxic. Plot cerita menurut gua keren ya. Bedevil ini karena dia mengangkat sesuatu yang kayak gue udah mau keluar nih dari tempat gue yang toxic nih, udah nggak tahan banget gitu. Jadi opening film tersebut diceritakanlah si Heon. Heon kan tinggal di big city Seoul. Nah, jadi si Heon ini melihat kekerasan ya. Dia melihat kekerasan seks, bukan seksual ya sih, kayak kekerasan lah, fisik yang dilakukan oleh dua pria bandit lah ya kepada seorang wanita. Dia ngelihat dari dalam mobil tuh, ngelihat, dia benar-benar ngelihat ya, dan bahkan si ceweknya tuh pun kayak minta tolong gitu di depan matanya sendiri, cuman dia nggak nolongin. Oke. Nah, yang kedua, ada nenek-nenek, dia kan kerja di tempat kayak peminjaman uang gitulah ya, bagian finance. Jadi nenek-nenek ini pingin membuat sebuah pinjaman untuk bayar rent lah. Dia nggak mau. Kemudian si hewan ini teriak-teriak marah-marah gitu kan, dan semua orang tuh kayak ngelihat. Udah. Nah, kalau udah kayak gitu, kan ada teman sebelahnya nih, kasihan. Akhirnya dibantulah grandma tersebut, nenek-nenek tersebut dibantu, dan dia senang banget, senang banget. Nah, tak lama setelah itu, si Hyun masuk ke toilet. Dia terkunci. Dia tuduhlah bahwa temannya inilah yang mengunci dia. Karena dilihat dari sendal. Jadi, pas lihat ke bawah tuh kayak ada sendal. Nah, sendal ini mirip sama teman kerjanya yang tadi dia bilang. Ternyata keluarlah dia. Nah, bukan dia yang pelakunya, bukan temannya ini, melainkan si office girl. Kemudian ditamparlah ceweknya tersebut, ditamparlah temannya, kan dilihat semua orang. Akhirnya dimarahi bosnya lah dia. Gitu. Bener-bener kayak dia tuh udah memfitnah ya, karena dia mempermalukan orang juga. Nah, bisa dibilang ya, Heon ini adalah villain yang sebenarnya. Oke? Cuek, tidak berempati, tidak mau tahu. Jadi saksi selalu bilang, saya nggak tahu apa-apa. Jelas dia ngelihat. Berasa pingin ditabok gitu. Pertama ya, di Seoul. Yang di Seoul itu kan, dia ngelihat kalau wanita yang di jalan mengalami kekerasan seksual. Pas ditanya sama pihak kepolisian, dia bilang dia nggak tahu, dia nggak ngelihat kayak kejadian tersebut. Padahal nyatanya dia tahu, tapi dia memang nggak mau tahu dan nggak mau memberi saksi. Habis itu nenek-nenek, ya nenek-nenek itu kayak udah kasihan banget, tapi dia nggak mau nolong. Betapa kejamnya dia ya, keji ya. Nah, yang ketiga adalah temannya sendiri, si Boknam. Jadi Heon dan Boknam ini ya udah berteman dari lama, dari sejak mereka kecil. Cuman si Boknam ini pindah ke Seoul. Jadi si Heon ini ngelihat kalau anaknya si Boknam dibunuh oleh bapaknya. Sebenarnya bukan bapaknya biologis ya. Bilangnya apa ya? Bapak tiri kali.
Ya pokoknya bapaknya lah, bukan bapak biologis pokoknya. Karena yang menghamili si Boknam ini adalah saudara dari si abangnya. Memang agak gila sih, dan abangnya juga kayaknya nggak marah. Oke, balik lagi. Jadi, kan dia ngelihat kalau misalnya anaknya si Boknam dibunuh oleh bapaknya sendiri ya, bukan bapak biologisnya. Nah, ketika ditanya, si Heoni bilang dia nggak tahu, dia nggak ngeliat apa-apa. Padahal si Hyun tahu yang sebenarnya. Boknam juga melihat bahwa Heon melihat kejadian peristiwa tersebut. Tapi dia cuma diam kayak orang bego dan nggak tahu apa-apa. Betapa sedihnya hati Boknam. Nah, kalian kalau nonton pasti gerem banget sama karakter Heon yang sebenarnya adalah villain yang sebenarnya. Nah, sebenarnya kan si Boknam ini udah lama ya ingin cabut. Sebenarnya kenapa nggak cabut dari dulu aja, dari pulau yang toksik tersebut? Kalau gue jadi dia, gue pasti cabut sih. Kalau bisa udah secepat kilat ya, bawa anak gitu kan. Nah, mungkin waktu itulah saat momen yang tepat. Ketika mereka mau kabur, kan mereka kabur nih. Jadi mereka tuh kabur bukan gampang ya, kayak komunikasi aja susah pakai signal. Bahkan untuk dia nelpon pun itunya digembok ya handphonenya di dalam kayak lemari gitu sama suaminya sendiri. Dia harus ngambil kan. Ibarat kata kayak wow. Dan yang kedua, kalau mereka mau cabut, mereka tuh harus pakai kayak kapal gitulah ya. Dan itu pun kayaknya sehari cuman sekali atau dua kali gitu. Pokoknya lihat kondisi lah. Cabut, pas mereka cabut ketahuan. Ternyata ada saudaranya juga dari si suaminya, Boknam. Nggak jadi deh, nggak bisa kabur. Padahal sebenarnya udah bisa, dah cuman saudaranya buat kayak cari-cari sesuatu, kayak cari mancis atau korek ya. Akhirnya mereka nggak jadi kabur, ya udah deh. Nggak sengaja lah sebenarnya si ayahnya ini ngebunuh anak dari si Boknam. Oke, kemudian dilapor polisi, kayak lapor polisi, ya udah. Jujur ya, mama mertua dari si Boknam ini jahat. Pokoknya satu keluarga jahat deh. Bukan hanya keluarga, satu tetangga, orang yang daerah situ benar jahat banget. Mereka bilang si Boknam ini gila atau apalah, kayak nggak jelas, yang tega. Jangan-jangan dia membunuh anaknya, padahal nggak mungkin sih seorang ibu. Karena hidup Boknam ya, kalau kalian nonton kasihan banget, parah. Bayangin diperkosa sama saudara abangnya sendiri dan abangnya nggak marah. Kayak aduh, bener-bener kelungkungan gak jelas. Suaminya juga nggak jelas. Dia hidup di lingkungan yang toksik. Bahkan tetangga-tetangga, dibilang tetangga sih itu kayaknya orang-orang desa deh. Soalnya kan tempatnya juga itu aja orangnya gitu. Jadi kayak muka ketemu muka gitu. Jadi pas ditanya-tanya kan, kenapa nih anaknya mati? Itu dibilangnya pokoknya kayak jatuh lah atau apalah gitu. Nah, si polisnya ini sebenarnya juga nggak jelas ya. Ya, dia tuh nggak jelas banget. Polisnya kan bilang sebenarnya mau otopsi, dia butuh otopsi penting katanya, bla bla bla. Akhirnya nggak jadi diotopsi. Bayangin itu, mayat anaknya dikubur di depan rumah sendiri. Sedih sih. Si Boknam udah nggak bisa berkata-kata ya. Ditanya satu-satu. Datanglah yang warga pulau tersebut, katanya jangan-jangan dia yang membunuh anaknya. Si Boknam udah sedih banget. Si Heon apalagi yang makin berasa pingin ditampol Heon. Dia ngeliat tapi dia nggak mau bilang iya gitu. Yang ngebunuh adalah ayah atau suami dari si Boknam. Meskipun bukan ayah biologis ya dari anaknya. Rasanya pasti nyesek banget, nyesek. Kasian si Boknam, lingkungan toksik, nggak ada yang ngendung dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus kerja pagi sampai malam, berasa pembantu kali. Di film Bedevil juga ada unsur-unsur patriarkinya, dimana kayak
kalau nggak ada pria nggak bisa hidup gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Misal pas dibilang warga desa, ya tidak ada pria di sini yang bisa membantu kita untuk misal kayak memetik hasil gandum atau mengetik hasil kentang bla bla bla, karena mereka kayak ngambil kentang gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, Boknam ini tidak hanya berperan sebagai wanita fungsinya, tapi juga sebagai pria. Bayangin aja dia mengambil madu lah, menjual madu, ini itu, suaminya kayak suaminya nggak jelas banget. Bayangin suaminya pesan lonte, tapi dia minta harga yang lebih mahal 3 kali lipat supaya bisa datang ke tempat dia. Karena tempat mereka ini di pulau gitu loh. Jadi kalau mau ke rumah mereka harus naik kapal dan itu jauh dari perkotaan. Dan si Boknam sedihnya itu dia mendengar suara desahan antara suami dan lonte tersebut ya. Dekat-dekatan ya. Pas Boknam lagi makan, itu kamar deket banget loh. Sampai si Heo nanya, how come? Bagaimana bisa lu denger kayak gitu-gitu di depan kepala? Balik lagi kayaknya Boknam udah capek, udah kayak orang stres, udah gila kali. Sebenarnya dia udah nggak tahan tinggal di situ. Makanya dia pingin banget ke Seoul. Dia nggak mau sendiri, dia mau ngajak anaknya. Karena lihat takut anaknya diapa-apain sama bapaknya. Bayangin aja lingkungan kayak gitu. Masa anak kecil kasih gencu, bedak make up, pokoknya kalau kalian lihat kayak ada kolor digantung itu, kayak pedofil lah. Bayangin anak sekecil itu bisa ya dikosa lah oleh keluarga sendiri. Gue rasa kalau misalnya nggak ada si Boknam bisa lebih parah daripada itu ya. Mungkin perkosa diam-diam atau apa. Pokoknya ngeri deh kehidupan si Boknam nih. Jadi pace-nya itu dibuat bertahap supaya penonton merasakan apa yang Boknam merasakan. Oke, disetujui sama adik saudara sendiri sehingga anaknya tersebut ternyata anak adiknya ya, bukan anak dari suaminya. Oke, abangnya juga nggak marah, itu kayak di luar nalar ya, aneh gitu. Pokoknya si bener deh aneh pokoknya. Nah kemudian kayak pas anaknya dibunuh, si Heon cuma bisa diam, tidak mau bersaksi. Padahal dulu waktu kecil Heon dan Boknam itu sangat dekat. Ketika si Heon mau diapain, diperkosa ya sama teman-teman daerah di situ, Boknam nolongin. Tapi apa? Memang Heon tuh memang benar kejam ya. Pokoknya nonton film ini greget banget deh ngeliat karakter si Heon. Tapi di satu sisi kita kasihan dengan karakter si Boknam. Nah, film slasher yang satu ini gue agak beda ya. Karena kan kayak slasher biasanya tuh kayak datang ke satu tempat, tiba-tiba diculik atau dikejar-kejar. Psikopat ini enggak. Ini tuh kayak Boknam bukan berada di lingkungan tepat. Jadi, dia kan akhirnya berhasil kabur tuh dari pulau terpencilnya ke Seoul. Seoul. Big city in Korea. Seharusnya dia bisa untuk ya udahlah pergilah cari kehidupan baru, tapi dia nggak, dia mau ngebunuh si Heon dan juga polisi yang datang kemarin ke tempat dia. Oke, dia mau ngebunuh karena gedek ya lihat si Heon cuma diem aja, dan polisi pun kayak dikasih makan kayak gitu kabur. Sebenarnya harus diotopsi apapun yang terjadi. Balik lagi ya, itu tuh kayak mindsetnya nggak tahu gue deh, karena tempat kecil gitu ya. Jadi dia tuh mau ngebunuh si Heon, tapi sayang justru Boknam lah yang mati. Jujur gue sedih sih kenapa Boknam harus mati. Padahal dia baik loh. Heon yang jahat. Itu polisi juga nggak jelas pingin berasa ditampol ya. Jadi bener-bener dia tuh membunuh satu persatu ya orang-orang di tempat tersebut. Tapi sayang, Boknam mati ditusuk dengan, jadi ada seruling, tapi kan serulingnya tuh kan udah patah, disambung lagi pakai kayak spasi ban atau apa. Kemudian si Heon buka, ditusuk lah lehernya, mati deh. Gitu. Jujur gue paling gak suka nih sama karakter Heon. Kayak bikin greget aja karakternya dia.
Tapi memang nyata ya, ada manusia bentukannya kayak gitu. Nggak peduli sama orang, cuek, bener-bener cuek. Ada kejadian nggak mau jadi saksi, kayak gitu. Nah, semenjak kejadian itulah, Heon akhirnya berani bersaksi, mengungkap yang sebenarnya. Dan juga dia melihat surat-surat yang dikirim si Boknam. Jadi dia tuh nggak pernah baca ya. Dia nggak pernah baca. Semenjak kejadian itulah dia baca. Dan dia diberhentikan dari pekerjaannya. Jujur gue seneng sih dia dipecat dari pekerjaannya. Manusia yang kayak gini tuh harus benar-benar dapat pelajaran ya. Kayak gede banget loh. Untuk kalian para pecinta film thriller dan suka gore, ini bisa jadi recommended banget. Kenapa? Karena dari segi cerita yang unik menurut gua. Kenapa? Ketika lu mau keluar dari zona toxic lu. Dan inilah yang dirasakan oleh Boknan. Bagus banget, rekomen banget loh film kayak gini. Dari segi ceritanya, wow. Kalian bisa nemuin manusia yang bener-bener kayak gak ada empati di Heon. Kayak nonton film itu kayak greget gitu loh. Dibuat kita tuh dimainkan perasaan kita dari awal ketemu Heon sampai pertengahan film. Worth it sih dengan film yang bisa dibilang hampir 2 jam tapi kayak ngerasa ah, ini film enak banget gitu untuk ditonton. Untuk segi acting ya, nggak perlu diragukan lagi ya karakter Boknan dan juga Hyun. Nah, Boknam ini karakternya dia adalah pemain dari film Bloody Reunion. Nah, itu juga bagus ya filmnya. Jadi karakter mereka berdua serta warga-warga di pulau terpencil tersebut udah bagus deh. Bikin greget dan emosi. Apalagi si Hyun ini. Battlefield is 7.5 per 10.